Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih saya tidak pernah bikin konten YouTube lagi. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan terbaik ya. Nah, baik, kali ini saya ingin sharing ya terkait masalah dua faktor penentu kesuksesan kita di network marketing atau multi level marketing atau direct selling. Nah, dua faktor ini secara umum teman-teman ya, dua faktor ini secara umum. Dua faktor inilah kemudian yang mempengaruhi kesuksesan kita atau kegagalan kita di network marketing. Nah, sebelumnya saya ingin sharing dulu teman-teman sekalian. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya searching di Google atau di YouTube itu saya baca-baca ketika ada konten terkait masalah network marketing ya. Kemudian di bawahnya saya baca komentarnya. Nah, di situ saya lihat komentarnya hampir 100% itu ketika mereka berkomentar dan mengenal network marketing mereka negatif dan menyalahkan perusahaan. Jadi bisa saya pastikan di situ 100% menyalahkan perusahaan ketika mereka gagal di network marketing. Apakah benar salah perusahaan? Nah, inilah kemudian yang ingin kami sharingkan bahwa sebenarnya teman-teman sekalian ada dua faktor. Ada dua faktor utama yang menyebabkan kita kemudian gagal dalam hal network marketing ya. Jadi saya sini sudah tuliskan dua faktor kesuksesan di network marketing. Nah, ini yang kita bahas. Nah, saya faktor pertama teman-teman sekalian itu ya, faktor yang paling pertama adalah faktor eksternal ya. Eksternal, maaf kalau tulisannya jelek ya. Ini faktor pertama adalah faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal di sini adalah perusahaannya ya. Perusahaan. Kemudian faktor kedua itu adalah internal. Internal ya. Internal. Aduh, sorry tulisannya jelek. Faktor kedua adalah Oke. Jadi dua faktor ini yang menentukan kita sukses atau gagal di sebuah perusahaan network marketing. Jadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal ini adalah diri kita, yaitu diri kita. Kenapa ini penting saya bahas teman-teman sekalian? Karena itu tadi saya sudah membaca di beberapa konten YouTube, komentar-komentar di sana banyak kemudian yang menyalahkan perusahaan. Jarang sekali saya lihat yang menyalahkan diri sendiri. Padahal yang kita pahami bersama ketika guru-guru kita menyampaikan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Seperti itu. Berarti tanggung jawab penuhnya adalah sama diri kita. Nah, baik teman-teman sekalian. Yang ingin saya bahas adalah faktor internal, tapi sebelum ke faktor internal kita ke faktor eksternal, yaitu perusahaan. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali kita jumpai orang-orang yang begitu bersemangat menjalankan bisnis network marketing. Dia begitu bersemangat, dia punya attitude yang bagus, kemudian dia punya etos kerja yang luar biasa, tetapi dia tidak sukses di network marketing. Kenapa bisa? Ya itu tadi, karena faktor eksternalnya, faktor perusahaannya. Jadi dia salah memilih perusahaan, salah masuk perusahaan network marketing teman-teman sekalian. Lalu Pak, bagaimana kriteria memilih perusahaan yang benar? Bagaimana kriteria memilih perusahaan yang tepat? Nah, paling tidaknya kami di sini ingin sharing tentang 4 pilar ya. 4 pilar. Jadi kalau masalah terkait faktor eksternal atau faktor perusahaannya tidak terlepas dari 4 pilar ini teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang bergabung di network marketing itu tidak melihat 4 pilar ini. Yang penting dia lihat ada bonusnya luar biasa, kata-kata dari oknum pemain network marketing itu, akhirnya dia kemudian masuk ke perusahaan tersebut. Dan tidak bisa dipungkiri teman-teman, ini yang menyebabkan banyak orang gagal, salah memilih perusahaan. Kenapa? Nah, karena memang fakta di lapangan teman-teman, jarang sekali kita melihat orang yang ketika ingin sukses di network marketing dia mencari perusahaan yang tepat. Jarang sekali. Ibarat kayak gini teman-teman, ketika teman-teman punya anak misalkan, anak itu mau dikasih sekolah ya, mau dikasih sekolah, pasti teman-teman atau orang tuanya mencari sekolah yang terbaik. Dan dia punya kriteria tersendiri untuk sebuah sekolah yang terbaik untuk anaknya.
maka kemudian dia mencari sekolah yang terbaik untuk si anaknya tersebut. Nah, seperti itu, mencari sekolah. Tapi kalau di network marketing jarang sekali kita jumpai ada seseorang yang punya kriteria tentang network marketing dan mencari perusahaan yang sesuai kriteria tersebut. Kebanyakan kita yang didatangi oleh network marketing, jarang sekali kita yang mendatangi. Seperti tadi logikanya ketika kita ingin menyekolahkan anak, ya. Kalau kita ingin menyekolahkan anak, kebanyakan kita mencari sekolah di mana kira-kira saya mau sekolahkan anak kita. Kita yang datang ke sekolah, bukan sekolah yang datang kepada kita, ya. Seperti itu teman-teman. Disitulah kemudian terjadi banyak orang kemudian salah memilih perusahaan. Nah teman-teman, saya ingin sharing terkait faktor eksternal perusahaan itu sendiri. Apa sih yang dibutuhkan? Ya, di sini minimal dia punya 4 pilar. 4 pilar yang harus kita ketahui dari perusahaan itu sendiri. Yang pertama adalah legalitas. Nah, kemudian yang kedua, sebelum kedua, yang pertama dulu legalitas. Nah, legalitas ini sangat penting. Legalitas ini sangat penting. Kenapa? Karena kita tinggal di negara hukum dan segala sesuatunya butuh kepastian hukum, termasuk dalam bidang wirausaha, termasuk juga dalam hal network marketing. Nah, banyak sekali kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berjuang begitu luar biasa di perusahaan network marketing, tapi gagal. Kenapa dia gagal? Karena itu tadi, salah memilih perusahaan, legalitasnya tidak lengkap atau bermasalah. Akhirnya ketika ketahuan oleh pemerintah, dia ditutup. Apa yang terjadi? Selesai lagi. Seperti itu, ya. Nah, untuk masalah legalitas teman-teman, perhatikan yang paling pertama kalau hal di network marketing itu adalah CUPL. CUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, Permendak, ya. Apalagi ya, Kementerian Perdagangan. Nah teman-teman sekalian, kalau misalkan dia sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan, insya Allah sudah lulus satu hal dalam hal legalitas. Yang kedua, kemudian lebih luar biasa lagi kalau dia terdaftar di APLI. APLI ini teman-teman tempat berkumpulnya semua perusahaan yang resmi yang ada di Indonesia. Nah, APLI ini adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia di bawah WFDSA. WFDSA ini adalah organisasi dari reselling dunia. Jadi kemudian terhubung di seluruh dunia, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri perpanjangan tangan dari WFDSA itu adalah APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, ini dua hal penting teman-teman sekalian. Yang pertama, dia terdaftar, apalagi sudah punya CUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Dan luar biasa lagi kalau kemudian dia terdaftar sebagai anggota APLI, ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dan yang ketiga teman-teman, jika ingin lebih aman lagi, lebih luar biasa lagi, dia sudah punya sertifikat syariah dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau legalitas ini dia sudah punya, berarti sudah top chair tuh, ya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena di sini legalitas ini menjadi sangat penting karena pemerintah di sini dia menjadi penengah, ya, memastikan bahwa perusahaan itu aman untuk masyarakat dan memastikan juga perusahaan itu bisa berjalan. Kenapa? Karena memang sudah sesuai aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku dalam misalkan payoutnya, pembayaran komisinya berapa sih? Itu kalau saya tidak salah maksimal 60%. 60%. Kenapa pemerintah harus hadir di sini? Kenapa? Karena kalau misalkan bonusnya terlalu besar, kasihan perusahaannya. Kasihan perusahaannya bisa tutup. Kalau bonusnya terlalu kecil, kasihan juga mitra-mitranya. Atau kemudian apalagi ya mitra bisnisnya. Makanya di sini pemerintah hadir di tengah-tengah sebagai penengah. Maka dihitung-hitung payout maksimal adalah 60%. Nah, ketika dia misalkan sudah mendapatkan izin dari pemerintah, dari CUPL-nya tadi, CUPL, maka otomatis si perusahaan tersebut sudah pasti sesuai dengan standar yang ada, sesuai aturan yang berlaku. Begitupun produknya, karena tidak akan mungkin pemerintah memberikan izin kepada perusahaan yang abal-abal. Tidak akan mungkin perusahaan, apalagi pemerintah akan memberikan izin kepada perusahaan yang memang terbukti secara sistem itu akan merugikan masyarakat.
Maka yang paling penting teman-teman perhatikan di sini adalah legalitas. Dan untuk legalitas perusahaan network marketing itu perhatikan SIUPL, surat izin usaha penjualan langsung. Apalagi kalau dia sudah terdaftar di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dan lebih kerennya lagi kalau dia terdaftar di sebagai perusahaan berbasis syariah atau PLBS, ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Berarti dalam hal transaksinya dia sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah. Dan bukan kata saya, kata MUI seperti itu. Nah, yang pertama adalah legalitas ini tidak bisa ditawar-tawar teman-teman. Tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua yang teman-teman seperti perhatikan juga adalah ini, produk. Nah, ini produk juga penting ya, penting. Karena begini, bicara network marketing itu bicara kita akan menjual produk, kita akan menawarkan produk, kita juga akan membangun jaringan bisnis dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bayangkan jika produk yang kemudian kita tawarkan adalah produk hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, atau mungkin produknya luar biasa bagus tapi adalah produk yang tidak habis pakai. Contoh misalkan, contoh kecil misalkan kita punya menjual, anggaplah misalkan panci lah, misalkan kita menjual berbisnis network marketing tapi produknya panci. Nah, kalau misalkan satu keluarga udah beli panci satu lusin, itu kapan kira-kira kemudian bisa beli panci lagi? Apalagi kalau misalkan pancinya berkualitas, bisa tahan sampai 30 tahun, 40 tahun, berarti tidak terjadi repeat order, kan begitu. Maka kemudian pilih produk yang habis pakai. Nah, kemudian produknya cari yang pangsa pasarnya luas, dan berkesinambungan. Nah, itu seperti itu teman-teman, produk yang kita cari. Dan ada teman-teman, contoh misalkan ya, pangsa pasar di Indonesia dikenal sebagai negara agraris, negara pertanian. Berarti kalau negara pertanian berarti butuh pupuk. Berarti pupuk ini adalah kebutuhan petani sekarang, besok, dan seterusnya, dan barang habis pakai. Kan luar biasa, kan gitu. Berarti pupuk ini bisa menjadi salah satu kategori produk yang paling bagus kita pasarkan secara network marketing. Tapi tidak semua juga produk pupuk bisa seperti itu dipasarkan, karena memang ada kriteria yang harus unik, harus unik dan punya nilai lebih dibanding yang lain, seperti itu teman-teman. Itu masalah produknya betul-betul kita butuhkan dan dibutuhkan oleh banyak orang. Kemudian ada yang bilang begini, Pak, network marketing itu kan biasanya harganya, apalagi produknya tidak berkualitas, kemudian di network marketing kan. Nah, di sini pentingnya legalitas. Kalau misalkan produknya bukan yang berkualitas atau produk abal-abal atau memang produk yang tidak terlalu bagus, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan izin, tidak mungkin akan mendapatkan legalitas dari pemerintah, seperti itu. Jadi kalau sudah pemerintah sudah memberikan izin, percaya saja bahwa insya Allah itu sudah top tier. Oke, produk ya. Yang ketiga adalah marketing plan, sistem bisnisnya. Nah, sistem bisnisnya juga kan setiap network marketing itu berbeda-beda teman-teman. Jadi teman-teman harus melihat network marketing itu juga dari marketing plannya, sistem bisnisnya. Apakah kemudian sistem bisnisnya itu betul-betul bisa dijalankan atau sederhana? Karena semakin dia sederhana, semakin bagus itu network marketing atau marketing plan-nya. Harus dia sederhana. Kenapa harus sederhana? Supaya mudah kemudian kita menjelaskan kepada orang lain. Apalagi kalau misalkan dia poin-poinnya akumulasi tanpa batas waktu, tidak ada tutup poin dan lain-lain sebagainya, itu yang terbaik. Tapi sebenarnya kembali ke legalitas. Nah, kalau masalah marketing plan itu kan beda-beda setiap perusahaan network marketing. Makanya kita harus melihat pilar yang keempat adalah marketing plan. Kemudian yang tidak kalah penting teman-teman, ini yang paling penting yang keempat, ya, sekolah bisnis, support system. Nah, karena kalau dari buku Robert T. Kiyosaki ya, di bisnis abad 21, saya baca buku itu, bukan pernah baca, alhamdulillah sering baca. Banyak perusahaan network marketing ya itu mengaku punya sekolah bisnis, tapi tidak semua perusahaan network marketing bersungguh-sungguh dalam hal sekolah bisnis. Jadi
Biasanya kalau ada pertemuan sudah dianggap ada sekolah bisnis. No, 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 no. Kalau dalam buku Robert T. Kiyosaki bukan. Jadi sekolah bisnis itu punya kurikulum yang lengkap. Sejak kemudian kita bergabung, apa yang harus dilakukan, bagaimana tindak lanjutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Betul-betul sekolah bisnis ini punya kurikulum yang lengkap. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Dalam hal berwirausaha, ketika usaha kita jatuh atau mengalami masalah, kita tahu solusinya. Atau kita bisa tahu di mana masalahnya. Ketika kita sudah tahu masalahnya, kita kemudian bisa memberikan solusi. Karena di network marketing juga akan ada masalah ketika kita jalan. Tapi ketika ada masalah, kira-kira masalahnya di mana? Dan gitu. Nah, kemudian kita ketemu masalahnya, solusinya apa? Dan apakah solusi ini terbukti? Aja 3 hal. Apakah ketika ada masalah, kita tahu di mana masalahnya? Kemudian kalau sudah kita ketemu masalahnya, apakah ada solusinya? Yang keempat, kemudian ketika sudah ada solusinya, apakah solusinya terbukti? Dan itu penting juga dalam hal perusahaan network marketing betul-betul tahu. Contoh misalkan, ketika jaringan kita down, kita tahu masalahnya di mana dan solusinya bagaimana. Ketika jaringan kita tidak berkembang, kita tahu masalahnya di mana dan solusinya bagaimana. Dan itu semua diajarkan di sekolah bisnis yang betul-betul punya kurikulum yang lengkap. Kenapa bisa saya tahu? Karena saya sudah merasakan hal itu teman-teman. Dari sekian perjalanan saya di network marketing, saya alhamdulillah ketemu sebuah perusahaan yang betul-betul punya kurikulum yang begitu lengkap, begitu sistemas dan bersungguh-sungguh dalam hal sekolah bisnis. Nah, inilah 4 pilar dalam hal faktor eksternal yang akan mempengaruhi kita dalam menuju kesuksesan di bisnis network marketing. Faktor eksternal perusahaan. Jadi yang pertama legalitas. Legalitas di sini kalau bisa saya berikan usul, yang pertama sudah terdaftar, apalagi punya CUPL, apalagi CUPL, surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, kemudian terdaftar sebagai anggota APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia di bawah WFDSA, kemudian juga terdaftar sebagai perusahaan syariah. Ini akan lebih top tier lagi. Kemudian yang kedua adalah produk, karena ini akan kita kemudian pasarkan. Jangan sampai produk ini hanya produk yang kemudian sekali, apalagi kita beli kemudian lama dipakai, berarti tidak terjadi repeat order. Artinya bukan kebutuhan pokok. Kemudian yang ketiga adalah marketing plan, karena ini adalah sistem bisnisnya. Yang keempat adalah sekolah bisnis. Apakah dia bersungguh-sungguh dalam hal pendidikan bisnis? Tapi kalau bisa saya tambahkan satu lagi, yang kelima, ya. Yang kelima, ini saya ambil dari buku Mariarnell, ya, buku Mariarnell, 1 tahun pertama di perusahaan network marketing. Mariarnell pernah mengatakan begini, ada 7 aturan dalam memilih perusahaan network marketing jika Anda berjuang, ya. Salah satunya adalah ownernya, pemimpinnya, seperti itu. Jadi itu tadi 4 plus 1. Nah, sekarang kita beralih ke faktor internal. Nah, ini penting sekali teman-teman. Penting sekali masalah internal ini. Kenapa? Karena kita dia mau sukses, walaupun faktor eksternalnya sudah luar biasa, legalitasnya lengkap, produknya luar biasa, marketing plan-nya akumulasi tanpa batas waktu, sekolah bisnisnya juga sudah luar biasa. Tapi kalau faktor internalnya diri kita tidak mau sekolah, tidak mau belajar, ya. Kenapa ini penting faktor eksternal diri kita? Makanya kita harus masuk ke sekolah bisnis. Kenapa? Karena yang tergabung di perusahaan network marketing itu kan berbagai latar belakang, berbagai macam usia, ya, macam-macam usianya, macam-macam kepentingannya, ijazahnya pun dan lain-lain sebagainya. Bayangkan dia masuk ke dalam satu perusahaan dan mau bekerja sama. Dan ketika tidak ada sekolah bisnis, tidak ada SOP, tidak ada latar kerja yang baku, maka mereka akan pakai caranya masing-masing. Bayangkan kalau dalam satu kelompok, dalam satu komunitas yang ingin bekerja sama tapi pakai caranya sendiri-sendiri, kacau itu teman-teman sekalian. Ya, makanya harus ada sekolah bisnis yang memberikan kita langkah kerja sampai kemudian seterusnya. Nah, di sini yang ingin saya lihat kembali adalah faktor internal diri kita. Kenapa? Karena kalau saya baca bukunya Jordan Adler, kebetulan ada bukunya, ya, semoga ada di sini. Ini. Oke. Nah, ini ada buku teman-teman sekalian. Ini buku luar biasa. Judulnya Beach Money, karangan Jordan
Jordan Adler. Nah, di dalam buku ini ya, Jordan Adler mengatakan bahwa hampir 100% orang yang gagal di network marketing itu karena dia berhenti. Ya. Hampir 100% orang yang gagal di bisnis network marketing itu adalah karena dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena melewati masa-masa sulit. Mereka berhenti dalam kondisi sulit. Nah, di buku itu dikatakan ketika kondisi sulit jangan berhenti. Jangan berhenti. Kenapa? Karena semua profesi, semua pekerjaan, apapun yang Anda lakukan itu pasti ada masa-masa sulitnya. Maka di sini pentingnya sekolah bisnis. Tapi kembali lagi faktor internal, kalau kita tidak mau belajar, tidak mau membuka diri, tidak mau mengembangkan diri, sulit teman-teman sekalian. Sulit sekali kita sukses di network marketing walaupun faktor eksternalnya sudah luar biasa. Kenapa saya seperti ini, saya sampaikan seperti ini? Ya kembali lagi, tadi saya baca di beberapa channel YouTube, saya baca komentarnya, hampir 100% tidak ada yang menyalahkan dirinya ketika dia gagal. Dia menyalahkan perusahaan. Dan paling enak memang ketika kita gagal menyalahkan orang lain. Itu bla 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 bla. Padahal siapa? Kita. Termasuk dalam hal salah memilih perusahaan, itu salah kita juga sebenarnya. Salah juga kita, ya. Salah kita teman-teman. Kenapa salah memilih perusahaan? Kenapa salah menyekolahkan anak di sana? Tapi saya termakan iming-iming. Lah kembali lagi kita, kenapa mau diiming-imingi? Kenapa begini teman-teman saya sampaikan? Karena pintu perbaikan itu hanya bisa dibuka dari dalam. Ketika kita selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan perusahaan dan tidak pernah merasa salah, maka tidak ada perbaikan yang bisa kita lakukan. Seperti itu, ini hanya sharing-sharing saja. Dari mana saya ambil materinya? Kembali dari sekolah bisnis yang sedang saya jalankan. Karena saya sekarang menjalankan sebuah perusahaan network marketing yang semua legalitas ini ada yang saya sebutkan tadi. Dari semua itu ya. Nah, inilah faktor internal teman-teman sekalian. Faktor internal. Maka teman-teman, dari buku ini ya, ya, buku Beach Money karangan Jordan Adler, ya, pesan beliau, ketika teman-teman ingin sukses di network marketing, ya, faktor internal yang harus kita miliki yang pertama adalah kita sebagai pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan, walaupun kita mitra, tapi Anda harus berlaku sebagai pemilik perusahaan. Kita melihat perbedaan antara pemilik perusahaan dengan karyawan. Ketika ada masalah, biasanya karyawannya bagaimana? Biasa-biasa saja, santai-santai saja. Kenapa? Karena dia bukan dia punya perusahaan. Atau kalau misalkan ada masalah, dia tidak terlalu pusing. Dia mau selesaikan atau tidak selesai itu masalah, no problem. Yang penting gaji masuk. Contoh saja misalkan seperti itu. Tapi kalau si pemilik perusahaan, itu mereka betul-betul berpikir mencari cara bagaimana agar bisa masalah itu terselesaikan. Tidak ada kata mundur kalau bagi pemilik, bagi owner, tidak ada kata mundur. Kenapa? Karena dia sudah yakin ini perusahaan saya, satu-satunya yang bisa membuat perusahaan ini maju adalah saya. Maka dia ambil tanggung jawab itu. Nah, inilah hal yang direkomendasikan di buku Beach Money ini. Ketika teman-teman masuk di perusahaan network marketing, Anda harus merasa memiliki perusahaan itu, atau perusahaan itu adalah milik Anda, bisnis itu bisnis Anda. Dan ini memang yang diajarkan, bahwa ketika kita memasuki perusahaan network marketing, itu bisnis kita, bukan bisnis perusahaan, bukan bisnis upline, bukan bisnis downline, tapi bisnis kita. Terserah upline mau aktif, tidak aktif, no problem, downline, pokoknya ini bisnis saya. Seperti itu. Nah, ini yang dianjurkan. Ini bukan kata saya teman-teman, kata si Jordan Adler dalam buku itu. Yang pertama adalah Anda harus merasa memiliki perusahaan. Anda harus punya bisnis ini, ya. Anda harus merasa memiliki bisnis, karena ini memang bisnis Anda. Ketika Anda sudah merasa memiliki bisnis ini, ketika ada masalah, ada kesulitan, maka Anda akan mengarahkan semua potensi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi tidak melemparkan tanggung jawab, tapi Anda memikul tanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut. Karena setiap masalah pasti ada solusinya. Karena bukan masalah namanya kalau tidak ada solusi. Oke, itu yang pertama. Kita harus merasa memiliki perusahaan itu atau bisnis kita. Oke. Kemudian yang kedua, tips yang kedua menurut Jordan Adler di buku ini Beach Money, jangan jauh dari api. Nah, maksudnya apa Pak? Jangan jauh dari api. Ketika ada masalah, jangan pernah meninggalkan pertemuan.
Jangan pernah jauh dari kelompok yang positif. Anda harus makin dekat sama api supaya kemudian Anda tetap terjaga semangatnya, terjaga spiritnya. Karena satu-satunya tempat yang akan memberikan Anda motivasi, yang akan memberikan Anda pandangan positif, yaitu komunitas bisnis Anda sendiri. Jangan jauh dari api. Oke? Oke, yang ketiga saya sedikit lupa. Kebetulan saya kemarin sudah catat dari A sampai Z ya. Relakan. Oke, yang ketiga adalah relakan. Artinya apa? Kalau ada masalah dan sebagainya itu relakan saja. Ikhlas saja. Bahwa memang setiap proses pasti ada masalah. Nah, inilah teman-teman sekalian dua faktor penentu kesuksesan kita di perusahaan di network marketing. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu perusahaan itu sendiri, dan perusahaan itu harus memiliki 4 pilar kalau kita ingin bermain aman atau cerdas dalam memilih perusahaan network marketing, yaitu 4 pilar. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor internal atau diri kita. Jadi saya rasa teman-teman sekalian, bukan hanya di perusahaan network marketing yang faktor internal ini sangat dibutuhkan, entahkah dia di karyawan kah, ya, karyawan swasta kah, atau di pegawai negeri. Ini faktor internal juga sangat berpengaruh kepada kesuksesan karir mereka di pekerjaannya. Jadi bukan hanya di network marketing. Oke ya. Jadi inilah sharing-sharing teman-teman. Semoga kedepannya ini bisa menambah wawasan kita terkait masalah network marketing, sehingga kemudian ketika ada masalah kita tidak selalu mencari kambing hitam, ya. Tidak selalu mencari kambing hitam. Salah itu tuh, salah itu. Jarang kita bilang salah saya. Oke ya. Ini hanya sharing-sharing teman sekalian. Jadi inilah dua faktor penentu kesuksesan kita di bisnis network marketing, dan bisa saya bilang ini di semua hal. Yang pertama faktor eksternalnya, yaitu perusahaan itu sendiri. Untuk perusahaan cukup 4 pilar ini perhatikan. 4 pilar itu adalah legalitas, produk, marketing plan, dan sekolah bisnis. Dan sekolah bisnis ini bukan adalah sekolah bisnis yang abal-abal atau hanya sekedar pertemuan, tetapi itu punya sistem. Kenapa? Karena yang bergabung di network marketing berbagai latar belakang, berbagai usia, berbagai jenjang pendidikan, itu harus punya belajar yang sama, sehingga kemudian kita punya sistem yang sama, visi yang sama, pemahaman yang sama, sehingga enak kerja sama. Jadi mungkin saja sharing-sharing teman-teman ya. Nanti kita bahas kembali buku-buku yang lain. Dan buat teman-teman pemain network marketing, apapun perusahaan Anda, selama perusahaan Anda resmi, kecuali yang money game dan dipikir ya, dan dibahas yang money game, atau perusahaan yang tidak resmi itu udah dibahas. Yang dibahas ini yang resmi. Buat teman-teman yang sedang menjalankan perusahaan network marketing yang resmi, saran saya silakan dibaca buku tadi, Bisnis Abad 21 yang pertama, kemudian Berpikir dan Berjiwa Besar, kemudian itu tadi Beach Money. Kalau bisa baca juga itu apalagi Business School edisi ketiga. Oke? Kenapa penting? Ya itu tadi. Oh, terakhir dari saya, anak SD ketika sekolah itu bukunya banyak tidak? Banyak. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, sampai tema 8, tema 7 sampai tema 8. Itu untuk kelas 1 tuh. Naik lagi kelas 2 ada tema 1. Banyak sekali buku yang harus dia selesaikan untuk kemudian selesai di sekolah dasar. Kalau mau disusun itu buku untuk di sekolah dasar yang dipelajari itu kira-kira begini tingginya mungkin ya. Ya, mungkin begini tingginya nih. Bisa saja lebih. Karena tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, dan seterusnya itu dipelajari untuk tamat SD. Nah, teman-teman yang pemain network marketing itu juga harus baca buku. Ya kan? Hanya untuk lulus SD saja, anak-anak kita itu mereka mau baca buku, mau belajar buku sampai begitu banyaknya. Belum lagi SMP, belum lagi SMA, dan seterusnya. Nah, masa kita yang mau sukses di network marketing, sudah terjun di network marketing, tidak mau menambah wawasan kita terkait masalah network marketing, padahal ini adalah tentang masa depan. Jadi saya kembali mengutip kata-kata Jordan Adler di buku ini, ya. Saya kembali mengutip kata Jordan Adler di buku ini, ya. Untuk masa depan Anda, apakah Anda ingin menawar murah atau Anda berani bayar harganya? Oke ya. Untuk masa depan Anda, termasuk di network marketing, apakah Anda ingin menawar murah atau Anda berani bayar harganya? Oke, mungkin sekian teman-teman sekalian untuk video kali ini terkait masalah dua faktor penyebab kegagalan kita di network marketing, yaitu tadi internal dan eksternal. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.